Teman-teman sejarah mania, selamat jumpa lagi. Tidak gabut kan? Kondisi pandemi COVID yang sudah berbulan-bulan ini memang membatasi kita untuk berkegiatan di luar rumah karena risikonya sangat tinggi. Sehingga kadang bahkan sering menimbulkan perasaan gabut. Salah satu jalan yang mungkin kita tempuh agar tidak gabut ya membuat kegiatan di rumah yang mengasihkan. Semoga teman-teman semua dapat menemukan kegiatan yang mengasihkan itu sehingga betah di rumah. Kali ini kita akan membahas sejarah Asia Tenggara masa praaksara. Pada topik ini kita akan mendiskusikan dua menu. Pertama adalah pengisian penduduk, yang kedua adalah perkembangan kebudayaan. Marilah kita arahkan perhatian kita pada menu yang pertama, yaitu pengisian penduduk. Seperti telah disinggung pada video sebelumnya, Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki penduduk dengan berbagai warna kulit, seperti hitam, coklat, kuning, dan bahkan putih. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa penduduk Asia Tenggara memiliki banyak warna kulit? Nah teman-teman, marilah melalui waktu yang singkat ini kita mencoba untuk melacak jejak-jejak nenek moyang kita. Dari penggalian arkeologis, fosil manusia yang paling tua yang bisa ditemukan sampai saat ini adalah fosil Homo erectus, dan fosil itu ditemukan di banyak tempat di dunia ini, terutama di daerah Afrika, Eropa, dan Asia. Nah teman-teman, marilah kita amati bersama-sama peta situs temuan fosil-fosil Homo erectus dan usia masing-masing, baik yang ada di Afrika, Eropa, maupun Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Misal di Afrika, fosil yang tertua itu berusia 2,8 juta tahun yang lalu. Di Cina, 2,2 juta tahun yang lalu. Di Bumiayu Brebes, itu 1,8 juta tahun yang lalu. Di Sangiran 1,7 juta tahun yang lalu, dan tempat-tempat yang lain yang lebih muda. Apa yang terbayang di pikiran teman-teman melihat peta ini dengan temuan fosil yang berbeda-beda usia? Betul teman, ada pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lain. Itulah yang dikenal sebagai migrasi. Dan saat ini yang berkembang adalah pemahaman atau pembacaan bahwa migrasi itu berangkat dari Afrika, kemudian menyebar ke Asia dan Eropa. Barangkali di pikiran teman-teman muncul pertanyaan, mengapa mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh? Pertama, jangan dibayangkan ada niatan untuk melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang mereka lakukan sebenarnya adalah dekat-dekat saja. Hanya karena waktunya itu berjuta-juta tahun atau beratus-ratus tahun, artinya bergenerasi-generasi, tidak terasa mereka sudah pindah dengan jarak yang sangat jauh. Alasannya mereka bergerak atau berpindah tempat adalah untuk mencari area yang masih banyak tersedia makanan, karena di daerah asalnya persediaan pangan semakin menipis, terutama karena terlalu banyak penduduknya. Sampai di sini teman-teman paham? Barangkali teman-teman dapat menganalogikan migrasi manusia Homo erectus ini dengan keluarga teman-teman sendiri. Coba perhatikan dari kakek nenek ibu, asalnya dari mana? Kemudian perhatikan juga kakek nenek dari ayah. Nah, sekarang hitung berapa kilometer
jarak dari daerah kakek nenek sampai rumah kalian sekarang. Perpindahan tempat tinggal itulah yang disebut sebagai migrasi dalam sejarah. Pola migrasi yang sama juga terjadi pada penduduk yang dinamai sebagai Homo sapiens. Fosil tertua Homo sapiens ditemukan di Afrika berusia 200.000 tahun lalu. Kemudian ditemukan fosil di daerah-daerah lain di berbagai benua, usianya lebih muda. Dari sinilah kemudian lahir teori bahwa terjadi migrasi keluar Afrika, seperti pada manusia Homo erectus. Mereka menyebar dari Afrika ke Asia, Eropa, Australia, dan bahkan melewati Selat Bering menuju ke benua Amerika. Jejak historis di Asia Tenggara dan sekitarnya masih dapat kita lihat sampai sekarang, yaitu suku Aita di Filipina, suku Papua di Indonesia, suku Amis di Taiwan atau Formosa, dan aborigin di Australia. Bagi wilayah Asia Tenggara kepulauan, migrasi yang paling besar pengaruhnya berasal dari Asia Tenggara daratan. Migrasi itu terjadi bergelombang-gelombang dari sekitar 35.000 tahun yang lalu sampai 2.000 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, migrasi itu membentuk berbagai suku dan bangsa di Asia Tenggara kepulauan sekarang ini. Coba teman-teman perhatikan wajah anak-anak dari Asia Tenggara, baik daratan maupun kepulauan ini. Ada yang bisa tahu asal negara mereka? Sulit bukan? Itulah salah satu kesamaan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara, baik daratan maupun kepulauan. Sampai di sini saya kira kita dapat mengambil kesimpulan atau hikmah bahwa satu, kita saat ini merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang dari nenek moyang kita untuk bertahan dan mengembangkan hidup. Inilah yang dikenal sebagai struggle for the fittest atau perjuangan untuk mempertahankan hidup. Seandainya nenek moyang kita tidak berjuang keras untuk bertahan hidup, apa yang bakal terjadi? Kita tidak akan ada, teman-teman. Kita tidak akan lahir. Oleh karena itu, saya kira sudah layak dan pantas kalau kita mengucapkan terima kasih kepada nenek moyang kita, baik dari Homo erectus, Homo sapiens, sampai nenek kakek kita saat ini. Dalam darah kita ini mengalir sebagian dari Homo erectus, sebagian dari Homo sapiens, dan sebagian lainnya dari Asia Tenggara daratan. Yang kedua, teman-teman, kita tidak boleh patah semangat dan abai terhadap pandemi COVID yang sekarang ini sedang melanda. Dari berita kita tahu bahwa ada jutaan manusia meninggal akibat virus COVID, dan itu berarti mereka gagal dalam menjalani seleksi alam. Oleh karena itu, berjuang keraslah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita agar kita terus dan terus lulus dari seleksi alam ini. Terakhir, kita adalah hasil campuran dari berbagai bangsa dan dari berbagai zaman. Oleh karena itu, kita semua adalah saudara. Janganlah terlalu menonjolkan perbedaan yang ada di antara kita, tetapi selalu kembangkan pemikiran bahwa banyak kesamaan di antara kita karena berasal dari nenek moyang yang sama. Teman-teman, marilah kita lanjutkan perjalanan dengan meninjau kebudayaan yang tumbuh di Asia. Paling tidak ada 3 macam kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat Asia Tenggara untuk bertahan dan mengembangkan kehidupan mereka, yaitu 1, kebudayaan berburu dan meramu. Dalam kebudayaan ini, masyarakatnya mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam, baik itu berupa buah-buahan, tumbuhan, maupun binatang. Kemudian kebudayaan pertanian menetap. Masyarakat yang berkebudayaan pertanian menetap itu berhasil
mendomestifikasi tanaman dan binatang sebagai sumber makanan. Mereka mengembangkan teknologi pengolahan tanah dan pengembangbiakan tanaman. Jenis ketiga adalah kebudayaan maritim. Mereka mengembangkan kehidupan di air, baik sebagai nelayan maupun pedagang antar pulau. Masyarakat yang mengembangkan kebudayaan maritim berhasil menemukan teknologi transportasi air, antara lain sampan dan perahu. Saya kira pembahasan tentang periode praaksara saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Salam sejarah. Terima kasih.